Bentar, tunggu saya mulai. Hari ini, Alim cerita apa ya? Tututlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi sekarang nggak bisa, karena sekolahnya di rumah aja. Ya, jadi pada episode ini kita akan ngobrol-ngobrolin soal pendidikan di masa pandemi ini. Tapi saya juga nggak sendirian karena aku ngundang temanku gitu. Teman aku calon guru luar biasa. Sebutnya gitu aja ya. Calon guru luar biasa ya. Ya. Oke. Egy Syahputri. Yeay. Egy, gimana kabarmu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Alim kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Pokoknya stay safe lah ya. Tetap menjalankan aktivitas dengan protokol kesehatan. Kalau keluar ya pakai masker, bawa hand sanitizer. Itu jadi kayak kebutuhan primer gitu. Masker, hand sanitizer, tambah lagi kuota internet ya. Ya, ngomongin soal kuota internet tadi, itu emang sekarang jadi kayak kebutuhan primer gak sih? Soalnya kan semua kegiatan daring ya, dari dalam jaringan, termasuk juga sekolah. Iya nggak? Iya betul. Kalau kamu sendiri sekarang gimana nih proses pendidikanmu? Kalau kuliah ya? Kuliah. Kalau kuliah ini semenjak Maret itu kan kita udah mulai daring ya. Jadi dari Maret sampai Juli itu benar-benar kita nyelesain setengah semester tuh daring. Jadi nggak kerasa tiba-tiba udah habis semesternya. Melelahkan juga. Dan ini nggak sih? Kayak nggak kerasa aja satu semester gitu ya? Kan ini ya. Kalau aku sendiri sih udah nggak ada mata kuliah sih, tinggal bimbingan buat skripsi aja, penelitian gitu kan. Jadi nggak terlalu ngerasain kuliah daring tuh gimana. Tapi aku punya adik gitu. Adikku masih SMA dan kerasa banget gitu loh, gimana dia kalau sekolah ya ada plus minusnya lah. Kalau menurutmu gimana Gi? Sebagai pelajar dan mahasiswa lah. Secara umum ya berarti ya? Kalau menurutku ya ini sebuah situasi yang mau nggak mau kita memang harus menghadapinya. Jadi bukan menghindari tapi lebih ke bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi yang sama-sama nggak bisa kita rubah secepat itu gitu loh. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus beradaptasi. Kalau dulu kita nggak pernah kuliah pakai Zoom, nggak pernah pakai Google Meet, tapi sekarang mau nggak mau kita harus kayak gitu, karena kalau nggak kayak gitu kita nanti bakal ketinggalan, nggak bakal bisa ikut perkuliahan, nggak bakal bisa belajar yang masih dalam jadwal perkuliahan ya kalau dalam hal ini ya gitu. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus tetap stay tune aja. Iya. Dan aku lihat banget kalau adikku sekolah itu sekarang ya mainannya itu Zoom, Google Meet, terus kadang juga YouTube gitu, nanti dikirimin link YouTube gitu suruh belajar, lalu nanti tinggalin tugas. Iya benar. Ya kalau aku tanya adikku yang di sekolah umum dia katanya ya bagusnya jadi nggak buru-buru mandi kayak gitu, buat seragam juga nggak, cuciannya jadi nggak banyak gitu lah. Terus nggak capek juga, nggak perlu keluar ke sekolah, lebih aman di rumah gitu sih. Hemat juga kali ya, nggak jajan.
nggak jajan tapi dialihkan ke beli kuota internet ya. Jadi ya sama aja sih. Nah, ngomong-ngomong soal apa cara belajar ya, tadi aku juga sempat iseng bikin open question gitu loh di Instagram. Katanya aja sih, gimana sih menurut kalian, apa sih yang kendala-kendala dihadapi waktu pembelajaran jarak jauh kayak gini gitu kan. Terus ya, ada yang bilangnya kendala terbesar tuh ngantuk, ada yang ngantuk, males mandi, terus apalagi tadi ya, ada yang bilang kalau ini deadline ngasih tugas tuh kadang nggak manusiawi kayak gitu. Sekarang kasih tugas, deadline-nya ntar malam, padahal tugasnya juga nggak cuma itu, semuanya ngasih tugas itu macam-macam. Terus itu tadi sih lebih ke males juga. Soalnya gimana ya? Kalau kita di sekolah itu kan udah dikondisikan ya. Ya benar. Ada guru yang memantau juga. Nah, kalau kita dilepas itu kan nggak kekontrol gitu loh. Kita mau ngapa-ngapain aja nggak ada yang tahu. Iya. Nah, itu pun yang di sekolah umum itu loh. Orang-orang di sekolah umum tuh mengalami hal-hal seperti itu. Nah, terus banyak yang nggak tahu kalau sekolah kita itu kan nggak cuma sekolah umum ya. Ada anak-anak luar biasa. Dan mereka juga mau nggak mau harus terkena dampak juga kan dari kondisi pandemi ini. Mungkin nggak banyak yang tahu gitu loh. Tapi di sini aku ngundang Egi ini karena sebagai calon guru luar biasa. Kan tadi kan murid-murid siswa luar biasa, ini guru luar biasa. Nah, kalau menurutmu gimana sih? Kira-kira gimana gitu loh anak-anak luar biasa menghadapi pendidikan di masa kayak gini? Anak-anak luar biasa ya. Sebenarnya kalau kita berbicara anak-anak luar biasa itu kan luas banget ya Mas. Ya jenis-jenisnya aja banyak banget. Jadi kalau yang seperti Mas tahu atau mungkin teman-teman belum tahu itu, jadi anak luar biasa atau ABK itu macamnya banyak. Ada yang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, laras. Kemudian ada anak yang cerdas berbakat istimewa yang IQ-nya di atas rata-rata. Terus ada juga yang multi disabilitas. Itu nanti buat definisinya silakan dicari sendiri. Dan ketika kita berbicara ABK, maka kita nggak bisa memukul rata semuanya sama gitu loh, karena emang jenisnya otomatis metode pembelajarannya, apa yang kita kasih ke mereka juga otomatis berbeda gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara ABK di masa pandemi ini justru sangat complicated, karena tiap ABK kan pasti butuhnya lebih apa ya, lebih luar biasa lagi dibanding ABK. Halo. Halo. Oh, oke, sorry tadi putus. Nah, itu contoh langsung ya, kendala yang mungkin dihadapi dengan sistem jarak jauh seperti ini. Nah, tadi kita sampai ke bahwa anak berkebutuhan khusus, atau yang tadi aku awalnya nyebutnya anak luar biasa gitu ya. Itu kan ada macam-macam. Ada macam-macam yang udah Egi sebutin tadi, dan nggak bisa dipukul rata. Mereka punya kebutuhan khususnya masing-masing dan spesial, perlu perlakuan yang berbeda di tiap kebutuhannya. Dan sistem pendidikan sekarang kan sangat complicated ya. Terus gimana tadi Ki? Lanjutin Ki. Ya kalau tadi yang sempat putus ya, tadi kan aku tentang misalkan kita ambil contoh anak tunanetra. Anak tunanetra itu di masa pandemi hari ini itu dia nggak bisa kalau harus 100% daring. Maka mau nggak mau ya mereka harus luring. Luringnya gimana? Ya pinter-pinter sekolahnya aja ngasih jadwal. Jadi misal
hari Senin Selasa khusus kelas 1, 2 atau kelas 4, 5. Nanti Rabu Kamis kelas berapa sama kelas berapa. Jadi lebih kuantitas siswa-siswa ketika di sekolah itu bisa lebih berkurang daripada hari-hari biasa. Dan itu otomatis bikin guru-guru dan kepala sekolah pastinya tentunya mikir gimana caranya supaya lebih inovatif, anak-anak bisa tetap sekolah tapi tetap patuhi dengan protokol kesehatan. Jadi anak-anak tunanetra tuh nggak cukup kalau kita cuma ngasih mereka pembelajaran via daring. Iya benar, mereka secara indera pendengarannya masih berfungsi, tapi anak tunanetra butuh pengalaman nyata ketika belajar, kayak diraba, dicium, kayak gitu-gitu. Jadi nggak cuma mengandalkan indera pendengarannya aja kayak gitu. Itu baru satu kebutuhan khusus tunanetra aja ya, belum yang lain. Pasti itu baru tunanetra, belum yang lainnya. Misalnya nih misalkan tunagrahita ya, yang misalkan IQ-nya di bawah rata-rata. Itu pengalamanku menurut kondisi di lapangan, itu anak-anak seperti itu justru yang sekolah adalah orang tuanya. Ya jelas sih ya, kan yang mengoperasikan smartphone-nya kan orang tuanya. Jadi anak-anak seperti itu ya mereka melakukan apa yang disuruh oleh gurunya. Jadi nanti orang tua tinggal mengirimkan foto anaknya mengerjakan atau video. Dan lagi biasanya guru SLB itu melakukan kunjungan atau home visit. Jadi guru SLB itu datang ke rumah-rumah si anak-anak itu nanti untuk ngecek pekerjaan, ngecek apakah ada kesulitan ketika ngerjain PR dan sebagainya. Dan juga mereka ngasih sistem misalkan nih, kan nggak semua orang tua itu punya HP Android ya Mas ya? Iya. Dan itu nyata ada di lapangan. Jadi salah satu SLB di Solo, SLBC atau SLB Tunagrahita itu bahkan hampir 80% itu ada satu kelas itu yang orang tuanya nggak punya smartphone. Jadi mau nggak mau ya gurunya melakukan home visit atau kunjungan ke rumah, atau juga gurunya itu memberlakukan sistem penugasan yang dimana orang tua diharuskan setiap 2 minggu sekali itu untuk mengambil tugas ke sekolah dan dikembalikan lagi ke sekolah setiap 2 minggu sekali. Paham nggak? Iya ya, paham. Berarti itu nambah kerjaan orang tua dan guru banyak banget dong. Ya mau nggak mau gimana lagi dong. Wow, gak kebayang sih. Pernah itu maksudnya cari informasi ke orang tuanya, terus mereka gimana sih rasanya menghadapi semua itu gitu. Kalau yang menurut pengalamanku ya, yang aku temui di lapangan itu tanggapan orang tua tuh beda-beda Mas. Ada yang keberatan, asli keberatan. Ada juga yang nggak apa-apa Mbak, saya malah senang kayak gitu. Jadi kalau yang keberatan itu karena dianggap tanda kutip menambah pekerjaan ya. Harusnya orang tua bisa bekerja berapa jam selama 1 hari, itu harus ngambil bolak-balik ke sekolah jadi kepotong atau hilang waktunya berapa jam. Tapi kan ya ini kan mau nggak mau ya, kalau nggak kayak gitu nanti anaknya nggak belajar gitu. Nah sedangkan yang orang tua yang satunya lagi itu malah nggak apa-apa Mbak, saya malah senang kayak gitu. Justru ini waktu saya untuk me time dengan anak saya kayak gitu. Dan ya mereka menikmati. Ada orang tua yang menikmati dengan nggak apa-apa, oke fine gitu. Ada juga yang merasa keberatan kayak gitu sih. Oh iya sih. Dan ini juga sih kan berarti secara langsung yang paling berperan malah orang tua nggak sih kalau di pembelajaran kayak gitu? Iya pasti. Dan mungkin bakal jadi masalah ketika tidak semua orang tua itu punya kemampuan dan kesabaran seperti guru-guru mereka di sekolah gitu, untuk adik-adiknya. Kalau yang anak berkebutuhan itu kan? Iya. Kalau yang ini ya Mas, nilai plusnya untuk orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu satu hal yang tidak dipunyai oleh orang-orang tua lain ya, kalau menurutku ya, itu adalah rasa penerimaan mereka ketika mereka mempunyai anak seperti itu. Jadi
kuncinya satu aja deh, kalau misalkan kita punya kerabat atau misalkan orang tua itu udah punya bekal bahwa oke, aku menerima mempunyai anakku seperti ini. Rasa penerimaan, kalau orang tua udah punya itu, maka semuanya pasti gampang deh. Masalah kesabaran ya emang kan kesabaran orang kan beda-beda ya. Bahkan mungkin bisa jadi juga guru SLB itu jauh lebih sabar daripada orang tua, karena mungkin kan beberapa jam anaknya di sekolah kan ya. Tapi asal orang tuanya udah punya sikap atau rasa penerimaan diri terhadap kondisi anaknya, itu menurutku gak terlalu masalah sih Mas. Untuk kesabaran tuh mungkin bisa dilatih ya. Kalau udah punya rasa penerimaan, maka everything will be okay. Nice. Keren. Oke, terus lagi Ki. Kalau ini Egy sebagai calon guru luar biasa. Ya. Kan pendidikan luar biasa. Soalnya kan temanku kalau ada yang di pendidikan bahasa Inggris, kan nanti jadi guru bahasa Inggris. Pendidikan matematika, guru matematika. Pendidikan luar biasa jadi guru luar biasa dong. Secara konsep. Iya. Nah, kira-kira nih Ki, kalau ini kondisinya kamu udah jadi guru terus kondisinya kayak gini gitu. Apa sih yang bakal kamu lakuin? Yang bakal aku lakuin ya? Yang pasti ya gunain ini masa-masa pandemi ini sebagai masa untuk mengupgrade diri ya. Mengupgrade diri dalam arti apa? Ya karena kita masih pandemi, adanya daring, maka sebisa mungkin kita memaksimalkan skill kita itu. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang tua si anak-anaknya. Karena kita kan nggak mungkin mengajarkan konsep daring atau penggunaan teknologi online kepada sembarang anak ABK kan. Jadi ya mungkin kalau aku udah jadi guru ya misalnya ya aku akan mengupgrade skill itu. Jadi supaya si orang tua ini nggak ikutan kudet sama kayak gurunya gitu loh. Jadi minimal bisa nyambung kalau diajak, Bu, nanti ada penugasan ya jam segini, itu orang tua bisa nyambung kayak gitu. Kuncinya itu aja sih kalau misalkan daring di masa pandemi ini, kalau di pikiranku yang baru muncul ini. Itu ada keuntungan lebih sih. Ya, jadi nambah skill juga kan. Dan ini juga maksudnya keuntungannya adalah saat ini itu di kamu itu jadi masa observasi gitu loh. Kamu bisa lebih mengamati. Jadi kayak bisa memikirkan konsep, kalau kayak gini kira-kira aku bakal punya inovasi apa ya gitu loh. Kan kalau yang udah ngadepin kan bisa nggak punya waktu buat memikirkan itu gitu. Benar-benar. Kira-kira kepikiran suatu inovasi nggak yang sekarang ini belum diterapkan tapi kira-kira ini bakal bisa bekerja gitu. Kayak teknologi gitu ya, misalnya kapal tom gitu, aku belum kepikiran sih Mas, karena emang aku kan orangnya cukup kudet kalau berbicara tentang teknologi. Jadi yang baru di pikiranku sekarang atau akhir-akhir ini ketika pandemi adalah gimana sih caranya supaya si guru ini bisa lebih inovatif aja ketika melakukan pembelajaran. Jadi nggak cuma anak-anak tuh nggak cuma dikasih tugas-tugas via daring yang otomatis orang tuanya yang mengoperasikan ya, tapi lebih kepada guru tetap memberikan pelajaran, tetap memberikan ilmunya, tetap bisa mentransfer adab, akhlak ya dengan cara apa? Dengan cara bikin media-media pembelajaran yang tentunya sesuai dengan sikon hari ini. Jadi minimal si ABK ini mengetahui loh kalau hari ini dia hidup di masa pandemi. Apa itu pandemi? Oh, penyakit kayak gitu. Oh, COVID. Oh, aku nggak boleh kayak gini loh. Oh, aku harus kayak gini loh. Kayak gitu aja. Lebih ke mereka sadar kalau mereka hidup di masa yang mereka harus hati-hati, harus lebih jaga kesehatan kayak gitu. Dan dalam situasi ini ya, aku melihat kalau tentu. Ini deh, pernyataan orang tua adalah madrasah untuk anaknya, kayak jadi guru untuk anaknya tuh kayak kerasa banget di masa kayak gini. Lebih relevan ya? Lebih relevan. Karena mau nggak mau harus belajar buat ngajarin anaknya gitu. Iya gak sih? Ya sebenarnya konsep menitipkan anak kepada sekolah untuk ditransfer ilmunya itu kalau menurutku udah agak salah sih ya. Maksudnya
ketika orang tua niat menyekolahkan anak hanya untuk menitipkan si anak untuk jadi lebih pintar karena dapat ilmu dari gurunya, itu menurutku suatu hal yang keliru sih. Karena berangkat dari kalimat Mas tadi, orang tua dalam hal ini ibu kan madrasah bagi anaknya, madrasah pertama. Jadi seharusnya anak-anak tuh belajar semuanya dari orang tua, dari ibu. Jangan ibu doang, kayak diskriminasi. Jadi kan kalau misalkan kita punya konsep di sekolah itu kita bukan menitipkan anak supaya harus pintar, maka ketika si anak itu tidak pintar di sekolah, maka orang tua tidak berhak menyalahkan guru gitu loh, ya kan? Karena kan ya sekolah itu kan kayak sebuah sarana aja kan, wadah. Jadi bukan sebuah sistem yang kolot yang memang kamu harus nyerdasin anakku, kalau enggak ya kamu tak tuntut, nggak bisa kayak gitu loh. Berarti ini waktunya buat mengubah konsep yang perlu diluruskan lah, bahwa sekolah tuh bukan sebagai tempat utama mencerdaskan orang, tapi itu membantu aja gitu. Betul. Kan jadi kalau dilihat ya, itu kan tadi kita ngomongin kendala-kendalanya aja kan. Iya sih. Sebenarnya kalau menurutku sih ada nilai plusnya di pandemi ini untuk sekolah jarak jauh atau daring sih. Kalau di pikiranku jadi gini Mas, jadi ketika sekolah via daring atau online itu kan jadi kita membebaskan pikiran kita atau mindset yang udah mengakar di kepala kita bahwa mencari ilmu atau belajar tuh hanya di bangku sekolah, hanya di bangku perkuliahan. Nah, masa pandemi ketika daring ini itu merobohkan semua anggapan itu, bahwa kita bisa sekolah, kita bisa belajar, kita bisa mencari ilmu tidak hanya di bangku sekolah, tidak hanya di bangku kuliah. Karena kenyataannya banyak kan kita temui teman-teman kita yang harus susah payah nyari sinyal ke kafe, ke warkop, bahkan ada yang naik ke genteng di rumahnya untuk cari sinyal, untuk belajar. Jadi kita bisa melihat kalau realitas ternyata tuh tidak hanya sesempit itu gitu loh. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu di mana aja. Bahkan ketika pandemi kayak gini ada teman-teman yang harus bantu orang tuanya bekerja kayak dagang di pasar. Tapi mereka sambil daring, sambil belajar. Dan itu kan akhirnya ilmu tidak hanya milik orang-orang yang eksklusif ya, tanda kutip. Jadi ilmu itu bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi nggak hanya yang duduk di bangku sekolah aja, tapi petani, pedagang-pedagang itu juga ikut merasakan keilmuan dari teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar yang sekolah kayak gitu. Jadi nggak hanya eksklusif untuk orang-orang yang sekolah di gedung-gedung tinggi kayak gitu sih kalau menurutku. Wow, bener juga sih. Itu bener sih. Jadi emang ilmu itu sebenarnya ada di mana aja ya, tidak terbatas hanya di bangku sekolah. Balik lagi ke yang ABK tadi, itu justru bener kalau Egy bilang ini bisa ajang orang tua buat lebih mengenali anaknya dan bisa buat mengembangkan dirinya betul. Juga. Betul sekali. Kemarin katanya kamu ngelakuin riset ya? Riset kecil-kecilan. Ada nggak temuan yang menarik gitu di situ? Temuan menarik apa ya? Si anaknya sih, kan aku nggak mungkin mewawancarai anaknya secara langsung to the point gitu kan. Jadi aku mewawancarai orang tuanya. Ya cukup menarik sih ketika ada yang benar-benar mengeluh, Mbak, saya tuh nggak bisa kalau belajarin si A di rumah karena tingkahnya tuh seperti ini gitu. Itu malah bikin aku kaget loh. Kok ibunya kayak baru mengetahui gitu loh, selama ini kemana aja gitu. Jadi kayak membuka insight baru, ternyata emang seperti itu kayaknya ya anak-anak di SLB itu ketika ditaruh di sekolah ya udah orang tua pergi ninggalin anak di SLB gitu, tapi ternyata ada juga yang emang nggak dikontrol habis itu gitu loh Mas gitu kan. Jadi kayak kok begini ya, itu yang di Lamongan ya, ada yang di Lamongan. Soalnya kan
Ya itu aku risetnya di Lamongan, daerah sini juga sih. Karena di sini kan termasuknya rumahku tuh kan pelosok ya Mas. Jadi jarak SLB ke rumah itu hampir setengah jaman. Dan itu cuma satu SLB-nya. Iya. Jadi emang bener-bener kerasa gimana struggle orang tua sih. Apalagi di masa pandemi ini, si anaknya jadi kalau disuruh belajar ya nggak mungkin juga kan kita maksa anak ABK belajar. Ya pinter-pinternya orang tua aja gimana ngebujuknya. Dan mungkin juga fasilitas belajar kali ya. Oh iya betul. Kan di sekolah biasanya mereka punya fasilitas-fasilitas khusus kan untuk belajar. Sedangkan di rumah kan tidak semuanya punya. Jadi kemarin tuh aku kan selama pandemi ini kan ya bantu nemenin anak-anak ABK di desaku, daerahku. Ada yang belajar sama aku, yang nggak belajar sama aku sih, saya aku nemenin mereka gitu loh. Itu ketika hari pertama itu kan ya biasa perkenalan dan sebagainya. Terus di hari-hari berikutnya aku kasih kayak misalkan mewarnai dan sebagainya, terus menempel. Kan itu kan ada benda-benda kayak lem gitu kan, ada lem, ada krayon. Itu kan untuk ukuran bocil, anak kecil yang mau naik kelas 2 SD LB loh ya, bukan SD yang umum. Itu mereka gitu loh, kayak wah mbak bagus kayak gitu, kayak terus aku mikir wah kayaknya nih di sekolah mereka ada, tapi mungkin gara-gara pandemi mereka jadi jarang liatnya, jadi mungkin agak lupa. Dan di rumah ternyata nggak diulang sama orang tuanya gitu loh. Jadi ketika mereka main sama aku kasih media-media seperti itu, mereka seneng banget. Jadi kelihatan kayak makin ayo mbak menempel, ayo mbak mewarnai gitu. Aku jadi wow. Iya, keren. Mungkin ini bisa malahan apa ya, orang-orang kayak Egi ini, maksudnya mahasiswa yang pada pulang ke kampung masing-masing bisa tuh dampingin adik-adik di kampungnya masing-masing buat belajar kayak gini. Sebenarnya kalau sama aku bukan belajar sih Mas, tapi aku lebih ke nemenin bermain aja, karena kalau dengan titel belajar itu kayak terlalu berat buat aku. Oke, nemenin bermain kayak gini seru nih. Oke, buat terakhir nih Gi, tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal pendidikan dan macam-macam. Ada pesan yang mungkin bisa Egi sampein buat memotivasi teman-teman kita semua buat belajar di masa kayak gini? Semuanya ya, tanpa terkecuali ya. Oke, tanpa terkecuali. Sebenarnya bukan pesan ya, ini aku cuma pengen sharing aja. Ini ungkapan yang selalu aku tampar buat diriku sendiri. Jadi sampai kapanpun kita adalah seorang pelajar, entah dalam masa pandemi ataupun tidak dalam masa pandemi. Dalam situasi seperti apapun, selamanya kita adalah seorang pelajar. Jadi kewajibannya seorang pelajar adalah yaitu belajar. Jadi mau gak mau kita dengan kondisi seperti apapun harus belajar. Nah, belajar itu gak harus di sekolahan, gak harus di bangku kuliah. Kita bisa belajar dari hal apapun yang ada di sekitar kita. Semua panca indera yang kita miliki, apabila menangkap suatu hal yang baik ataupun buruk, maka itu bisa menjadi sebuah bahan belajar gitu loh. Tinggal kita mau membuka tutup gelas kita atau enggak. Nah, hasil belajar orang itu kan beda-beda. Itu membuktikan bahwa kita itu manusia terbatas. Terbatasnya dalam arti apa? Terbatas dalam hal menampung ilmu. Maka ketika kita menjumpai perbedaan, itu kita nggak kaget. Karena itu menyadarkan kita bahwa kita sebagai manusia itu terbatas dalam menampung ilmu. Maka ketika ada perbedaan, ya itu wajar, karena wadah yang kita punya takarannya mungkin berbeda dengan wadah orang lain. Apa yang kita serap, apa yang kita saring, itu mungkin juga berbeda daripada orang lain. Jadi seharusnya semakin kita dewasa, semakin kita punya pengalaman, semakin kita bisa berpikir lebih arif ya. Lebih arif dalam arti karena kita udah makin dewasa, jadi kita gak cepet-cepet nyalahin orang lain yang berbeda pandangan sama kita. Tentunya dalam hal
menyikapi pandemi seperti ini. Mungkin aku adalah salah satu orang yang tetap mendukung untuk selalu belajar di via daring ini, karena itu juga sebagai cambukan juga kan ya buat aku, karena waktu tidak bisa diulang. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang mungkin masih kontra, masih terus memperjuangkan hak-hak, ya silahkan gitu loh. Kita mempunyai kepala yang berbeda, otomatis dengan pikiran yang berbeda. Jadi buat teman-teman, buat aku, buat kita semua, tetap semangat belajar. Selamanya sampai kapanpun kita adalah seorang pelajar, tanpa lekang oleh waktu, situasi atau kondisi. Udah gitu aja. Mantap. Terima kasih Egi udah mau berbagi di masa pandemi kayak gini dan dengan keterbatasan fasilitas seperti ini. Terima kasih banyak udah mau tak undang di sini. Senang sekali loh diundang. Satu lagi juga bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan semoga bisa ketemu langsung lagi. Oh iya, segera insya Allah. Amin. Terima kasih Egi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.